Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Al-Fatih. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan akhirnya terkoreksi Pak Al-Fatih setelah sebelumnya sempat menyentuh di atas level 6.900-an. Tadi sempat level terendahnya di 6.861,635. Secara teknikal ini sudah menyentuh level support tidak Pak? Karena posisi saat ini pelemahannya sudah bergerak ke arah lebih terbatas Pak Al-Fatih. Ya, kalau kita lihat memang kenaikan IHSG ini tertahan ya dalam beberapa minggu terakhir, karena memang ini juga harga tertinggi sejak awal Januari ya. Jadi ini resistance kuat juga gitu ya. Tapi kalau kita mundur sedikit ya sampai dengan September, maka sebenarnya indeks ini sudah keluar ya dari pola penurunan yang terjadi dari September. Hanya saja memang supportnya masih ada ruang ya di sekitar 6820, 6830 ya. Jadi nanti kalau misalnya terjadi penurunan ke arah sana, nah itu nanti baru kita lihat lagi apakah memang indeks kita bisa bertahan dan kemudian mulai menguat, atau memang konsolidasinya agak lebih lama lagi. Baik, Anda melihat posisi pembalikan arah untuk indeks harga saham gabungan yang konsisten bergerak melemah di jelang-jelang penutupan sesi kedua, Pak Al-Fatih. Apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya, kalau kita lihat kan tadi ya, karena ini memang area-area tertinggi ya setelah sebelumnya kan naik dari sekitar 6.600-an, kemudian hampir mendekati 6970-an gitu ya. Tapi ini jadi menurut saya hanya sebagai aksi profit taking aja. Dan juga kalau kita lihat kan sebenarnya data-data ekonomi cukup baik ya. GDP naik gitu ya. Cuman memang ada data yang cukup ada data lain ya, indeks confidence consumers ya. Di mana ketika keyakinan konsumen itu agak turun, maka mereka akan cenderung menahan pembelian ya. Sedangkan pertumbuhan kita sangat didukung oleh konsumsi masyarakat ya, salah satu komponen besarnya gitu. Jadi memang masih mix lah ya data-data ekonomi kita. Pak Al-Fatih, beberapa data ekonomi ini lebih cenderung ke positif, namun pergerakan nilai tukar rupiah tampaknya juga menjadi fokus investor di sepanjang perdagangan hari ini atau dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini sudah menembus kembali di atas level 15.200-an. Bagaimana Anda melihat arah pergerakan rupiah ke depannya? Seberapa besar dampaknya kepada indeks harga saham gabungan, terutama kepada sektor-sektor yang cukup sensitif, baik yang dirugikan ataupun justru yang diuntungkan terkait dengan kondisi ini? Ya, indeks US Dollar Index itu juga menguat ya. Jadi memang pelemahan dari rupiah kita salah satunya karena memang dolar sedang menguat gitu ya. Nah, kalau kita lihat pergerakan kita, kalau kita lihat dari weekly-nya, ini kan naik terus ya dari 14.600 di bulan April itu naik terus. Nah ini kemungkinan sih kenaikannya tuh bisa mengarah ke 15.200 sampai dengan 15.300-an ya, sampai 350 gitu ya. Saat ini udah 15.220 gitu. Dan koreksi penguatan kalau sampai bisa mampu di atas 15.100 itu sangat baik sekali ya. Itu bisa memperbaiki ya sentimen rupiah kita. Baik, sebenarnya support dan resistennya di berapa Pak, terutama untuk jangka pendek dan menengah untuk pergerakan nilai tukar rupiah ini? Di 15.100 ya untuk penguatannya, sedangkan pelemahannya di sekitar 15.300. Masih dalam batas yang aman sampai sejauh ini dari pandangan Anda?
kalau saya lihat sih memang sedang cenderung melemah sih dibandingkan penguatannya gitu. Apakah ini disebabkan oleh fokus dari para investor memang kepada rilis kinerja inflasi Amerika Serikat di Juli akan dirilis Kamis pekan ini yang diproyeksikan kembali mengalami peningkatan dan ini juga makin mempengaruhi The Fed akan tetap melanjutkan kebijakan suku bunga tinggi ke depannya, Pak Fatih? Ya, faktor global tentu sangat mempengaruhi kita ya di kurs maupun suku bunga kita. Suku bunga kita juga setelah turun cukup lama ya, yang bonds 10 tahunan itu kemudian kan sekarang udah mulai tertahan gitu ya. Jadi memang faktor global itu yang sekarang sedang diperhatikan ya oleh investor. Baik, hari ini beberapa saham menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, Pak Al-Fatih. Dari teknologi ada Goto yang hari ini tekanannya paling dalam. Kalau kita kategorikan untuk saham-saham big cap melemah di 4,59% dan tadi juga sempat melemah di atas 5%, Pak Al-Fatih, di level 104. Bagaimana Anda melihat pergerakan dari saham teknologi terutama untuk Goto yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan? Ya, pada hari ini Goto sudah mencapai harga terendahnya sejak pertengahan Mei ya. Jadi ini titik kritis juga gitu ya. Kalau kemudian tekanan jualnya ini berlanjut, ini bisa dengan target-target di sekitar 98 ya. Jadi di 100 sampai dengan 98 gitu ya. Target penurunan ya kalau melihat dari pola-pola yang terjadi sejak Mei gitu ya. Mungkin saja karena ini udah harga terendah, ada rebound dulu. Kalau dia bisa naik di atas 110, nah itu baru sentimen negatifnya sedikit berkurang ya. Kalau kita lihat kan memang sejak Juni itu trennya cenderung turun, sempat ada 1 minggu menguat tapi melanjutkan penurunan. Rekomendasi Anda untuk Goto, Pak Al-Fatih, dengan koreksi dalam hari ini? Masih jual ya, kecuali kalau dia bisa naik di atas 110 dengan target-target tadi ya di sekitar 101, 100 sampai dengan 98. Baik, artinya buy on breakout, Pak, ketika di level 110 dalam hal ini? Belum. Kelihatannya sih agak sulit untuk naik di atas 110 ya, jadi cenderungnya sih turun dulu, jadi masih sell ini. Apalagi untuk menembus ke level 120-an kembali, Pak Al-Fatih? Kalau dia bisa 110 aja udah sangat baik. Baik. Oke, untuk Goto hari ini melemah cukup dalam dan rekomendasinya tadi juga sudah disampaikan harus tembus dulu ke level di atas 110, kemudian juga akan memudahkan saham Goto untuk melanjutkan penguatan dan rekomendasinya ada sell ini. Bisa di-review ulang singkat saja Pak Al-Fatih ketika ingin buyback kembali untuk Goto, level support berapa yang bisa diperhatikan? Ya, kalau saya lihat sih di sekitar 100 sampai dengan 98 ya, itu mungkin area-area untuk buyback Goto ya, jangka pendek menengah. Artinya range-nya tidak begitu lebar Pak, dengan posisi penutupan hari ini di 104? Ya, kalau sekarang ini kan udah turun 4% ya, padahal kan turunnya hanya 4 poin ya, ini masih bisa turun sekitar 5 poin lagi. Baik, analisis untuk Goto yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dan tadi sempat melemah di atas 5%. Posisi saat ini di 104 melemah di 4,59% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, di luar dari perbankan big cap yang beberapa hari sebelumnya sudah menjadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan, infrastruktur hari ini dari sisi sektoral di sesi pertama tadi memimpin, terutama dari infrastruktur telekomunikasi. Rata-rata hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Telkom menguat di atas 1,36%, kemudian juga ada ISAT ini menguat di 3,45%, Pak. Sementara untuk XL ditutup menguat di 2,64%. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda terhadap saham-saham infrastruktur telekomunikasi ini? Kita ke Telkom terlebih dahulu, cukup solid atau masih cukup susah ini untuk Telkom balik ke level 4.000-an, Pak? Sudah semakin jauh sepertinya. Ya, saat ini Telkom udah di harga-harga terendah ya sejak awal tahun gitu ya. Sehingga kemudian kita lihat dalam seminggu terakhir ini harga tertahan
di sekitar 3.700 gitu ya. Kita melihat memang ada satu kondisi di sektor telekomunikasi di mana terjadi restrukturisasi biaya ya. Jadi mereka mulai mengurangi bonus-bonus ya di selulernya, dan kemudian juga beberapa paket yang paling bawah itu mulai dihilangkan, sehingga struktur paketnya membaik ya, menaik ya gitu ya. Nah, ini mungkin yang menjadi faktor kenapa mulai tertahan ya setelah penurunan cukup tajam. Memang untuk Telkom untuk naik di atas 4.000 mungkin perlu waktu ya. Pada saat ini saya lihat resistance terdekatnya itu di sekitar 3.800 sampai dengan 3.900 gitu ya. Batas risikonya di 3.650. Kemudian Indosat sebenarnya lebih baik ya, karena dia udah naik terus dari awal tahun. Ini juga karena Indosat mulai memperluas jaringannya di luar Pulau Jawa ya, selain dari struktur paket itu ya. Dan ini dia sudah konsolidasi dalam 2-3 bulan terakhir, dan kalau dia bisa naik di atas 9.200 mungkin dia bisa melanjutkan kenaikan ke arah 9.600 gitu ya. Support kuat di 8.400. Oke. Terakhir untuk XL Pak, singkat saja Pak Al-Fatih. Ya, XL ini sudah menguji level kritikal ya di sekitar 2350-24. Kalau ini berhasil tembus, dia bisa ke arah 2.600. Batas risiko di 2225. Baik. Review dan rekomendasi dari saham-saham infrastruktur telekomunikasi yang hari ini mengalami penguatan signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua. Pak Al-Fatih, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, aktivitas perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup di zona merah, melemah di 0,25% di level 6.868,813. Dan tadi indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.861,635. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. MNC 36 mengalami tekanan di 0,20%. Jakarta Islamic Index melemah tipis di 0,06%. LQ45 juga melemah seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan minus di 0,47%. Selanjutnya kita beralih ke grafis rotasi pergerakan sektoral. Infrastruktur masih memimpin penguatan di 0,81%, properti juga menguat di 0,41%. Teknologi hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dengan melemah cukup dalam di 0,96%. Konsumsi non primer juga tertekan di 0,57%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini. Dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup menguat di 3730, BMRI juga menguat di 5.900, sementara Eral tampaknya emiten pendatang baru ditutup menguat di level 402 dan juga ada Inet ditutup di level 202. Selanjutnya saham-saham yang justru menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan didominasi oleh beberapa saham big cap. BBRI tertekan ke 5625 setelah naik signifikan sebelumnya. BBCA juga melemah di 9.200. Goto tadi pun juga sempat kita ulas melemah di 104 dan Maha emiten pendatang baru yang sempat naik signifikan di beberapa hari perdagangan sebelumnya juga tertekan di sesi kedua hari ini. Update penutupan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan setelah jeda ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.